أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada jemaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Mari kita kerjakan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga yang telah disyariatkan. Dan juga mari pula kita tinggalkan, kita jauhi sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan begitu kita termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah di Jumat kali ini yaitu pribadi yang menggembirakan. Jemaah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Qala, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan juga tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwa muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik itu melalui lisannya ataupun tindakannya. Muslim yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak pernah merugikan orang lain, tidak mengganggu ketenangan orang lain, tidak membuat kecewa orang lain, bahkan sebaliknya justru bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'un nas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan lebih utama lagi, dia mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahabbul a'mali ila Allah ba'da faraidil idkhalus sururi ala muslim. Rawahu at-Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh
Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin rahimakumullah, membuat gembira orang lain bisa dengan cara mau mendengarkan dengan seksama pembicaraan orang lain, berbicara dengan perkataan yang menyenangkan, senantiasa bersikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, serta menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Jemaah rahimahumullah, ada beberapa keuntungan bagi orang yang bisa menggembirakan orang lain. Yang pertama adalah haram disentuh api neraka. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala akhbarukum biman tahrumu alaihi nar? Qalu bala ya Rasulullah. Kullu hayyin layyin qaribin sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menjawab, haram tersentuh api mereka orang-orang yang hayyin, kemudian layyin, qarib, dan juga sahih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Golongan pertama yang haram disentuh api neraka adalah hayyin, yaitu orang yang tidak suka memaki, orang yang tidak mudah melaknat orang lain, lalu kemudian orang yang tidak mudah marah terhadap orang lain, serta orang yang tidak gusar-gusu terhadap sesuatu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian golongan kedua yang diharapkan api neraka baginya yaitu adalah layyin. Layyin adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia. Dia selalu lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Tidak suka memaksakan pendapatnya terhadap orang lain pula. Lalu kemudian golongan yang ketiga, golongan yang api neraka haram baginya, yaitu adalah qarib. Qarib yaitu adalah orang yang akrab, ramah, dan mudah diajak bicara, senantiasa menebarkan senyuman jika bertemu dengan orang lain, tidak lupa selalu memberi salam terhadap sesama muslim, sangat mudah diajak bicara, dan suka menyambung tali silaturahmi. Lalu yang terakhir, golongan yang diharapkan oleh Allah SWT api neraka baginya adalah sahih. Sahih yaitu orang yang tidak suka mempersulit orang lain, seseorang yang suka menolong dan selalu punya solusi ketika dihadapkan sebuah permasalahan, seseorang yang selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar. Kaum muslimin
jemaah Jumat rahimakumullah. Keuntungan kedua bagi orang yang selalu bisa membuat gembira orang lain ialah Allah akan menghilangkan kesulitan baginya. Kesulitan baginya pula ketika di hari kiamat kelak, meringankan segala urusannya di dunia dan juga di akhirat, serta senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qurbatun min qurbin yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'assir yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil 'abd ma kana 'abdun fi uni akhihi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah rahimahumullah. Itulah beberapa keuntungan bagi orang yang mampu menggembirakan dan membuat orang lain bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Insan ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Insan ayat 19. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malakut wal jahidil jabarus alladzi khalaqal maut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimahumullah. Pada khutbah kedua ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menjadi pribadi yang menggembirakan, yaitu pribadi yang hayyin, kemudian menjadi pribadi yang layyin, lalu kemudian menjadi pribadi yang qorib,
dan juga pribadi yang sama, sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, selalu mendapatkan kesan, memberikan perasaan damai dan juga tentram di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.